Ini ada berita yang berjudul ya, Rizal Ramli yakin urusan pajak dan bea cukai beres hanya 2 bulan, ajak gue. Ini kemungkinan ada udang di balik rempeyek ya. Karena ajak gue berarti kan dia ngarep lah menjadi wakilnya Ibu Sri Mulyani, atau paling tidak yaitu mengisi di jabatan di Kemenkyu lah. Jadi kayaknya ngarep banget. Ini bahkan juga dikomentari oleh Leonita Lestari, ngarep. Jadi saya penasaran ya dengan beritanya, apakah benar Rizal Ramli mengatakan demikian? Di sini ada katalogika.com dengan judul Rizal Ramli yakin urusan pajak dan bea cukai beres 2 bulan, ajak gue. Nah, dari katalogika.com, ekonom Rizal Ramli menilai gampang beresin persoalan korupsi di Ditjen Pajak dan bea cukai, ajak gue, cuma 2 bulan beres semua, ujarnya. Rizal Ramli di sini yakin punya jurus jitu atasi persoalan di Ditjen Pajak dan bea cukai. Diungkap pada podcast Realita TV pada 10 Maret yang lalu. Rizal Ramli mengungkap dirinya siap membantu pemerintah beresin persoalan agar rakyat tidak menderita. Makanya ajak gue beresin persoalan di pajak dan bea cukai, ungkapnya. Rizal beri kiatnya, pertama gue pecat semua yang masuk list PPATK. Gue kasih pilihan mau mundur apa dibawa polisi, tegasnya. Ya gak segampang itu sih kalau menurut saya. Apalagi pada saat kemarin, kalau memang bener-bener Rizal Ramli di kabinet Presiden Joko Widodo bagus ya kinerjanya, pasti juga tidak akan dipecat lah. Tetapi juga buktinya dipecat. Dan bahkan ternyata Rizal Ramli tidak hanya sombong seperti ini saja ya. Ini juga ada berita yang menyebut, yaitu di sini Rizal Ramli, andai saya jadi presiden, krisis COVID-19 beres dalam setahun. Ternyata isinya juga janji-janji saja. Ini bahkan ada berita lagi, Rizal Ramli kalau jadi presiden saya akan tangkap 100 orang brengsek. Ini juga janji lagi. Maksudnya apa coba? Ternyata di sini Rizal Ramli itu sering sekali yaitu berjanji yang macam-macam lah. Bahkan di sini juga Rizal Ramli berjanji bisa mengatasi persoalan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam kurun waktu setahun jika dirinya berada di posisi presiden. Kita ketahui tidak semudah itu, apalagi sektornya juga macam-macam ya. Bahkan Presiden Joko Widodo di kabinetnya, di kementerian-kementeriannya, yaitu pembantu presiden, sangat solid sekali bekerja dengan tim, menjadikan Indonesia akhirnya ekonominya juga langsung pulih lah. Jadi tidak hanya presiden saja, harus juga dipilih menteri-menteri yang bisa sesuai keinginan presidennya. Itu yang menurut saya yang paling krusial ya. Kalau cuma jadi presiden, tetapi kalau memilih menterinya tidak sungguh-sungguh bekerja dan tidak sesuai harapan dengan presidennya, pasti juga tidak akan beres lah dalam setahun. Jadi menurut saya ini hanya janji-janji saja ya. Untung saja lah sekarang masyarakat sudah cerdas lah, tidak terbuai dengan janji-janji seperti ini. Makanya kalau besok pada Pilpres 2024, kalau ada calon presiden yang ngumbar-ngumbar janjinya yang tidak masuk akal, janganlah dipilih lah. Pasti itu juga tidak akan terrealisasikan. Buktinya saja sudah ada, yaitu DP 0%. Program OKOC itu juga tidak jalan sampai saat ini. Jalan kemungkinan ya hanya beberapa persen saja. DP rumah 0%, kemarin juga hanya laku beberapa unit. Dan bukan ditujukan untuk warga yang miskin, melainkan dengan gaji yang lumayan cukup tinggi, yaitu 10 juta ke atas. Jadi program warga Jakarta mempunyai rumah menurut saya tidak terlaksana dengan baik di program DP hunian 0%. Dan bahkan program OKOC juga yang kemarin dimodali, dicarikan pembeli dan lain-lain, itu juga tidak berjalan hingga saat ini. Kalau memang ada ya tolong dikoreksi ya. Menurut saya program OKOC mandek di tengah jalan. Bisa jadi semenjak Sandiaga Uno pada waktu itu dijadikan cawapres oleh Prabowo Subianto, program OKOC kayaknya juga tidak jalan. Jadi pelajaran yang sangat penting sekali untuk Pilpres 2024, yaitu ketika ada capres yang janji-janjinya setinggi langit dan menurut Anda tidak masuk akal, sudahlah jangan dipilih. Semoga saja Pilpres 2024 besok aman, tentram, dan semoga saja prosesnya juga jujur dan adil. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ekonom Rizal Ramli
menilai gampang beresin persoalan korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Ajak gue, cuma 2 bulan beres semua, ujarnya. Rizal Ramli yakin punya jurus jitu atasi persoalan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Diungkap di podcast Realita TV pada 10 Maret. Rizal mengungkap dirinya siap membantu pemerintah beresin persoalan agar rakyat tidak menderita. Makanya ajak gue beresin persoalan di pajak dan bea cukai, ungkapnya. Rizal memberikan kiatnya. Pertama, gue pecat semua yang masuk list PPATK. Gue kasih pilihan, mau mundur apa dibawa ke polisi, tegasnya. Habis gue dipecat, apa yang lain berani nakal lagi? Pasti nggak ada, ujarnya. Setelah itu kita perbaiki sistem. Caranya itu bukan ilmu canggih, ini ilmu akal sehat doang, ujarnya. Pakai cara shock terapi. Setelah kita pecat, baru kita beres-beres. Itu masuk akal, ungkapnya. Cara ini, kata Rizal, ada syaratnya. Kamu harus amanah, kamu sendiri tidak main, dan bisa tegas, ujarnya bocorin jurus pitung obrak-abrik warteg. Ekonom senior Rizal Ramli juga pernah menjanjikan bisa mengatasi persoalan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam kurun waktu 1 tahun jika dirinya berada di posisi presiden. Bahkan dirinya rela dihukum jika persoalan krisis tidak bisa teratasi di bawah kendali di kepemimpinannya. 1 tahun saya pimpin Indonesia, beres. Kita keluar dari krisis. Gini aja deh, ada nggak yang berani kasih jaminan kalau 1 tahun nggak beres dihukum? Saya berani, kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2020 yang lalu. Rizal Ramli yakin dalam waktu singkat bisa mengatasi persoalan krisis dan kembali memulihkan ekonomi Indonesia. Apalagi dirinya sempat memiliki kinerja bagus pada saat menjabat sebagai menteri di zaman kepemimpinan Gus Dur. Dulu zaman Gus Dur, saya masukkan minus 3%. 21 bulan kita naikin 4,5%. Gaji pegawai negeri naiknya 2 kali. Ekspor kita naikin 2 kali. Lapangan pekerjaan kita ciptakan 5 juta 1 tahun, kata dia. Dia menyampaikan 2 tahun kepemimpinan Gus Dur berhasil menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dan menjadikan tertinggi pertama. Namun era Jokowi hanya mampu 600.000 per tahun saja. Kita pimpin Indonesia, kita benahin Indonesia, dan insya Allah akan terjadi. Kalau enggak, hukum Rizal Ramli, hukum tembak aja sekalian, ujar dia. Bahkan juga diketahui ekonom Rizal Ramli kembali menyatakan jika dia menjadi presiden, di hari pertamanya menjabat, dia akan menangkap ratusan orang yang dianggap tidak beres. Rizal Ramli sebelumnya disebut mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada tahun 2019. Hari pertama saya jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke pulau malaria di Indonesia Tengah. Sudah ada ancar-ancar, nanti kita tentukan, kata Rizal di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan pada Jumat 20 April 2018 yang lalu. Rizal menyampaikan itu di samping Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Hari ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu minum kopi bersama Sandiaga di Jak Bistro, kafe yang ada di Balai Kota. Sandiaga yang berdiri di samping Rizal langsung terkikik-kikik seperti menahan tawa. Rizal tidak menjelaskan siapa yang dia maksud dengan orang brengsek. Rizal mengatakan dia tidak mau mengikuti langkah Presiden Duterte yang memberi hukum mati bagi gerbong narkoba, sebab menurut dia hal itu melanggar hak asasi. Tapi kami kirimkan 100 paling brengsek ke pulau malaria. Seandainya mereka sakit karena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria, kata dia. Sandiaga hari ini sebelumnya bertemu Rizal Ramli di Jak Bistro, Balai Kota DKI Jakarta. Rizal disebut membahas soal Pilpres.
Saya harus copot atribut Pemprov karena beliau membicarakan Capres 2019. Dan beliau sudah mendeklarasikan Capres dan berbicara dengan kami, Pak Taufik dan saya sebagai tim ses Gerindra. Kami apresiasi komunikasi yang terbuka dan saya ucapkan selamat kepada Pak Rizal Ramli, kata Sandiaga. Sandiaga Uno mengatakan fokus Rizal di bidang ekonomi selaras dengan kebijakan ekonomi yang diusung Gerindra. Daya beli masyarakat semakin turun, harga-harga meningkat, lapangan kerja susah didapat. Dan ini yang sama diungkapkan sama Pak Rizal Ramli, kata Sandiaga. Ketika ditanya soal peluangnya maju dari Gerindra, Rizal Ramli mengatakan ia berpasrah diri dan belum mengetahui partai mana yang akan mengusungnya. Ia mengaku berkawan baik dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan diketahui temuan pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengajak Mahfud untuk membersihkan Kementerian Keuangan dari korupsi atau tindak kriminal lainnya. Ayo Pak Mahfud, aku dibantuin. Aku seneng dibantuin. Kita bersihin sama-sama, katanya saat meninjau kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kota Solo pada Kamis 9 Maret. Ani mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Mahfud dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk membicarakan transaksi janggal tersebut. Namun, Ani mengaku belum mendapatkan data transaksi janggal yang dimaksud Mahfud. Tapi, saya janji nanti akan ketemu Pak Mahfud sama Pak Ivan untuk mengklirkan, memastikan sebetulnya ini masalahnya apa, bagaimana, siapa. Tapi kita harus bekerja dengan data yang sama, dengan fakta yang sama, katanya. Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli pun memberikan pernyataan pedas. Dalam cuitan, Rizal Ramli mengibaratkan Kemenkyu adalah meja kotor yang akan dibersihkan. Untuk membersihkan meja kotor diperlukan lap bersih. Namun ia menilai Sri Mulyani bukan lap bersih. Kalau mau bersih-bersih meja kotor, pakailah lap bersih. Sri Mulyani bukan lap bersih. Cuitnya di akun Twitter pribadinya pada Jumat yang lalu. Bahkan Rizal Ramli cerita 2 modus brengsek orang keuangan keruk uang rakyat, termasuk kenapa orang pajak dan bea cukai bisa punya moge, mobil mahal dan rumah mewah. 2 modus brengsek cerita Rizal Ramli tersebut bisa lihat kalau dia punya rumah mewah, mobil mahal, atau moge yang tak wajar. Ini pasti hasil main, ujarnya diungkap di podcast Realita TV. Cerita Rizal Ramli, modus brengsek pertama, biasanya mereka terima suap dalam bentuk barang. Mereka sadar kalau terima cash berbahaya, ujarnya. Makanya banyak orang pajak atau bea cukai rumahnya bagus-bagus. Semua hasil pemberian kok, terang Rizal Ramli. Cara brengsek kedua adalah membuat banyak akun rekening bank. Gunanya tarik bunga bank dari rekening induk, cerita Rizal. Itu jumlahnya gede, dibagi rutin. Untuk atasi 2 modus brengsek ini, kata Rizal, tidak ada cara lain selain pecat semua, buat shock terapi. Ungkapnya, setelah bersih baru kita perbaiki sistem, ujar Rizal Ramli lagi. Bahkan diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta temuan transaksi janggal 300 triliun di Kemenkyu diungkap secara terbuka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK pun menjawab Sri Mulyani. Kami akan tangani, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan pada Sabtu 11 Maret. Dia belum menjelaskan detail penanganan yang akan dilakukan. Ivan menegaskan PPATK bekerja sesuai aturan. Sesuai aturan yang berlaku, ujarnya. Sebelumnya Sri Mulyani buka suara mengenai temuan transaksi janggal di Kemenkyu 300 triliun. Sri Mulyani mengaku belum mendapatkan informasi detail soal transaksi mencurigakan itu. Di surat yang Pak Ivan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, sampaikan ke saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut surat PPATK di kami. Di list tidak ada angka rupiahnya, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkyu Jakarta Pusat
pada Sabtu 11 Maret. Sri Mulyani meminta PPATK menyampaikan saja kepada publik soal rincian transaksi mencurigakan itu. Dia mengatakan hal itu bakal mempermudah Kemenq melakukan bersih-bersih di internal. Pak Ivan, 300T itu seperti apa? Mbok ya sampaikan ke media. Saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat sehingga pembersihan juga semakin cepat, kata Sri Mulyani menambahkan. Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 69 pegawai berisiko tinggi di kementerian yang ia pimpin. Pemeriksaan internal lebih jauh terhadap hampir 70-an pegawai Kemenq itu selain menggunakan asas praduga tak bersalah, juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu 11 Maret 2023. Dalam kesempatan itu, Bendahara Negara itu juga berterima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, aparat penegak hukum hingga media dan warganet yang turut mengawasi dan membuka kejanggalan terhadap harta pegawai Kementerian Keuangan. Ia pun berjanji akan senantiasa menyampaikan perkembangan terhadap hasil investigasi terkait kejanggalan harta di lingkungannya. Sebagai transparansi akuntabilitas, saya akan sampaikan keterangan kepada media setiap kali ada perkembangan, kata Sri Mulyani. Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, kami mendukung 100%. Kami akan mendukung dan mensinkronkan dengan apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum. Adapun hasil investigasi lebih lanjut terhadap 69 PNS Kemenq yang dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar tersebut akan diungkapkan pekan depan. Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut. Nanti Pak Wamen dan Ijen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya, ujar Sri Mulyani. Selama sepekan terakhir, Kemenq menginvestigasi 69 pegawai berkategori resiko tinggi dan resiko menengah itu. Dirjen melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, laporan hasil audit, tingkah laku, hingga media sosial. Informasi dari kami 29 untuk resiko tinggi dan 69 pegawai yang resiko menengah sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk risiko tinggi dan risiko menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu, ucap Sri Mulyani. Di tempat terpisah, Inspektur Jenderal Kemenq Awan Nurmawan Nur mengatakan penentuan profil risiko pegawai di Kemenq berdasarkan beberapa parameter. Beberapa di antaranya bisa berasal dari pengaduan yang valid, adanya informasi transaksi keuangan mencurigakan, dan informasi lain yang bersumber berada dari media atau medsos, termasuk adanya pelanggaran integritas dan ada ketidakwajaran dalam pelaporan harta kekayaan, ujar dia kepada Tempo pada Sabtu 11 Maret, sehingga pegawai dengan berisiko tinggi diberi warna merah. Setelah itu, Kemenq memverifikasi laporan harta kekayaan baik formal, kepatuhan, dan kelengkapan, maupun material. Yang dilihat adalah sumber perolehan harta, kenaikan harta tidak wajar, warisan, hibah tanpa akte, dan informasi harta yang belum dilaporkan. Selain itu, verifikasi juga dilakukan dengan melihat kepemilikan saham atau penghasilan usaha yang belum dilaporkan, kepemilikan uang tunai yang signifikan, dan informasi transaksi keuangan mencurigakan. Laporan harta kekayaan yang tidak wajar akan menjadikan profil pegawai menjadi tinggi high risk, ucap Awan. Berikutnya, Inspektorat Jenderal Kemenq memanggil pegawai dengan profil risiko tinggi untuk proses klarifikasi. Kegiatan pemanggilan dapat dilanjutkan sampai dengan audit investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau fraud.